Berikutnya ini OP ya. Ini ada Ibnu ya, Aster Bang katanya. Oke, kita gas nih Aster. Mana sih Aster nih? Aster. Oke, Aster terbang lagi ya temennya. Tapi dia udah turun ya. Kemarin di 1,1 kalau nggak salah untuk Aster nih. Oke, yang masih hadir siapa? Kalian bisa komen-komen dan tap-tap like-nya ya. Ini makin malam kok makin banyak yang lihat ya. Pada ngalong semua nih kayak ini. Oke ya, kita gas untuk Aster nih. Seperti apa kondisinya? Oke. Aster. Idih, Aster time frame 1 hari kok mantep banget ini. Aster ini. Wow. Ini Aster gini loh men. Sebentar. Kalau sekilas ya gue lihat ya. Sekilas gue lihat untuk volumenya gini-gini. Wih, mantep banget ini polanya Aster nih. Ini pola kupu malam, asik. Aster kok gurih banget. Ih, mantep nih Aster nih ya. Asik. Nah itu ya teman. Jadi Aster ini sepertinya ada chance naik deh ini Aster ini. Sebentar. Oke, kita akan coba cek ya teman, apakah ini benar-benar memungkinkan Aster akan naik malam ini cuy. Ya, sepertinya dia akan naik cuy. Tapi gue nggak bisa jamin ini naik besar atau enggak ya, karena dari segi volume transaksinya Aster ini cukup kecil ya. Volume transaksinya itu cenderung secara persentase turun. Ya, ini volume transaksinya dan rata-rata masih jual ya teman-teman. Meskipun dari beberapa indikator yang gue pakai ini Aster bisa memicu kenaikan sih kalau menurut gue untuk short term juga ya. Dan yang gue lihat di sini untuk MACD ya belum confirm kenaikan, memang untuk MACD-nya gue belum lihat. Dan untuk stok RSI ini benar-benar udah confirm men, gila ini baru terjadi nih, buset tuh time frame 1 hari ya. Pas banget ini Aster nih lu mau masuk ya. Ini posisinya udah di bawah ini Aster nih, pas di sini di pucuk nih ya, di pucuk ini area demand ini cuy. Kenapa Aster di sini bisa berhenti? Ya lu lihat nih tanggal-tanggal 9 November, tanggal 13 November ini banyak sekali sumbu lilin di sini nih. Jadi kalaupun memang ini nanti bisa turun, gue yakin dia masih sangat bertahan di 0,98. Dia masih sangat bertahan di situ. Ini soalnya udah nyentuh area demand. Ini udah nyentuh area demand nih Aster ini. Area demand yang gue kasih tanda hijau ya, sebentar. Nah, ini area demand ya. Itu area demand yang gue kasih tanda hijau. Ini udah nyentuh nih Aster nih. Siap-siap nih, siap-siap. Mau kemana bang? Ke pasar. Oke, kita akan cek aja deh ya di time frame 4 jam. Apakah ini masih bisa memicu suatu kenaikan untuk Aster? Gue pikir iya sih ya. Tapi kenaikannya gue pikir ini nggak langsung bet gitu ya, enggak. Soalnya gue belum lihat adanya volume yang gede cuy. Lu lihat ya, volumenya tuh tipis gitu loh. Volumenya tuh tipis. Jadi sebenarnya dia ada potensi chart naik lumayan nih Aster ini. Nih, lu bisa perhatikan tuh. Harusnya dia bisa up ini si Aster ini. Udah waktunya dia up sebenarnya. Cuma volumenya nggak ada cuy. Volume demandnya nggak ada. Belum, bukan yang nggak ada, tapi lebih belum kebentuk gitu loh volume demandnya. Ini tinggal misalkan Bitcoin naik aja ya misalkan ya. Ini Aster bisa melambai-lambai nih cuy. Lumayan loh naiknya ini Aster ini. Coba deh ya kalau kita cek terakhir dari segi sini sebentar ya, kita anggaplah acuannya sini. Nah tuh ya, kita bisa melihat teman di sini untuk short term ya, di time frame 4 jam kita bisa melihat kita akan targetkan Aster itu di kepala $1. Sekarang 1,108 ya targetnya, sampai 0,618 nya ada di sini.
Oke, di 1,12. Artinya ini untuk short term ini akan ada kenaikan 2 sampai sekitar 5% untuk Aster. Ya. Apakah cuma segitu Bang kenaikannya? Ya, gue pikir kalau memang misalkan Aster ini apa namanya? Itu untuk short term ya, untuk short term. Tapi kalau lu tanya, Bang, kalau di time frame 1 hari masa cuma segitu Bang kenaikannya? No, nggak segitu men naiknya. Kalau di time frame 1 hari, gue lebih targetin ya. Ini target long ya. Kalau target long, gue lebih nargetin Aster akan masuk di area supply. Itu area mana? 1,2. Ini untuk target long. Jadi di sini gue kasih tanda kuning ya. Itu target long soalnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Untuk target jangka pendek itu akan menyentuh 108 sampai 1,12. Itu target kita untuk Aster kenaikan ya. Karena ini bisa sangat memungkinkan untuk Aster memicu kenaikan tipis ya untuk short termnya ya. Tapi ya kita butuh konfirmasi demandnya dulu ya. Demandnya belum ada soalnya. Nah, untuk agak long mungkin di 1,2 ya. Karena gue pikir di area kuning ini adalah area supply yang kemungkinan kalau memang misalkan Aster nyentuh area supply dan demandnya itu lebih kecil daripada supply, gue pikir ini akan ada tekanan untuk market ya, teman. Ini seperti itu. Dan kita next untuk berikutnya. Oke, berikutnya dari Mas Boy Kiana, Nir Bang, Nir protokol katanya. Nih